sebagai nilai ujian tengah semester atau UTS Anda pada mata kuliah ini. Baiklah, di sini kami akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kami, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil diskusi mengenai modul ajar yang telah kelompok 1 lakukan, yaitu yang pertama, pada tahap awal dijelaskan pembelajaran menggunakan proyektor, tetapi pada bagian kegiatan pembelajaran tidak ada penerapan menggunakan media pembelajaran. Berikut ini merupakan yang terdapat pada modul ajar, terdapat dalam sarana dan prasarana, yaitu ada LCD, proyektor, dan papan tulis. Namun ketika dalam pemanfaatannya dalam menggunakan media pembelajaran, proyektor tidak digunakan. Ini kami modifikasi modul ajar tersebut, yaitu kami juga menambahkan dan memperbaiki mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu papan tulis, yang kedua spidol, yang ketiga wifi, yang keempat adalah LCD proyektor, yang kelima komputer laptop atau laptop, yang keenam speaker, dan yang ketujuh adalah buku matematika sebagai panduan. Kemudian kami menambahkan media pembelajaran pada persiapan pembelajaran, yaitu guru melakukan asesmen diagnostik atau pemetaan awal untuk merancang strategi pembelajaran pada peserta didik sebelum pembelajaran, dan yang kemudian adalah guru menyiapkan bahan tayang PPT materi fungsi komposisi. Lalu yang tahap kedua yang kami modifikasi, yaitu dalam modul ajar tersebut tidak ada tercantum profil Pancasila. Setelah kami modifikasi, berikut ini merupakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama, kemandirian dalam menyelesaikan tugas, yang kedua, kemampuan bernalar kritis dalam menemukan konsep bilangan berpangkat, dan yang ketiga adalah kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. Setelah melakukan modifikasi modul ajar pada profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran ini dapat terkait dengan menggunakan pembelajaran based learning. Langkah modifikasi yang kami lakukan adalah pada tahap tercantumnya ada tes diagnostik dalam modul ajar tersebut secara kognitif dan non-kognitif. Akan tetapi pada kegiatan pembelajaran tidak ada penerapan, tidak tercantumnya asesmennya, dan tidak ada rubrik penilaian disertasi. Kita ketahui sangat penting sekali asesmen diagnostik ini untuk mengetahui atau karakteristik siswa ini agar kita bisa menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Dalam paparan asesmen diagnostik non-kognitif yang kami buat ke dalam modifikasi modul ajar tersebut, di mana di sini ada yang pertama, pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, cara apa yang kamu pilih. Berikutnya yang kedua, saya dapat meningkatkan dengan baik informasi yang seterusnya lembar berikutnya tercantum lebih terperinci di dalam modul yang kami modifikasi tersebut. Berikutnya ini ada kesimpulan hasil tes dan rekomendasi atau berupa rubrik penilaian kami dalam mengelompokkan siswa berdasarkan asesmen diagnostiknya. Yang pertama, apabila jawaban yang paling banyak adalah A, maka peserta didik cenderung gaya belajarnya itu visual. Kemudian yang kedua, apabila jawaban yang paling banyak adalah B, maka peserta didik cenderung gaya belajarnya itu auditori. Kemudian poin yang ketiga, apabila jawaban yang paling banyak adalah C, maka peserta didik cenderung gaya belajarnya itu kinestetik. Di slide berikutnya ini ada asesmen kognitif. Sementara asesmen kognitif ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa agar kita bisa merancang model pembelajaran yang cocok untuk modul ajar yang akan kita rancang tersebut. Nah, inilah berikut paparannya. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada modifikasi modul ajar yang kami paparkan dalam LMS. Modifikasi yang selanjutnya yaitu pada modul ajar tidak tercantum asesmen formatif dan asesmen sumatif serta rubrik penilaiannya. Kami tambahkan asesmen formatif, di mana di sini kami sudah membuat soal formatif dari modifikasi RPP tersebut. Ini ada tambahan dari modifikasi RPP, yaitu ada rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini supaya kita mengetahui sampai kemana kemampuan para peserta didik. Di rubrik penilaian ini tercantum yaitu dari soal, jawaban, dan juga dari skor siswa. Membahas tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini yaitu penilaian ketika di akhir pembelajaran. Biasanya ini ada di UAS atau UTS. Nah, berikut adalah contoh soal yang kami tampilkan untuk soal UTS. Ini merupakan rubrik penilaian dari asesmen sumatif. Nah, di sini kita ada soalnya, kemudian juga diberi jawaban, dan ada juga penilaian atau skor ketika di peserta didik itu menjawab soal tersebut. Kesimpulan,
Kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa modul ajar yang kami modifikasi terdiri dari penambahan pada profil Pancasila, media pembelajaran, asesmen diagnostik, formatif, dan yang terakhir asesmen sumatif. Sekianlah presentasi dari kelompok 1, kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.